Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Bersama saya Dr. Rian di mata kuliah Text Mining. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang Information Extractions. Jadi, capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini, mahasiswa mampu mengerti pendekatan Information Extractions. Bayangkan, sebuah dunia di mana komputer dapat membaca dokumen dan memahaminya seperti halnya manusia. Nah, ekstraksi informasi adalah teknologi yang memungkinkan hal ini terjadi. Dengan melakukan ekstraksi fakta-fakta penting dari teks secara otomatis, teknologi ini memberdayakan mesin untuk memproses informasi dalam skala yang besar, yang merevolusi bidang-bidang seperti ilmu data, intelijen bisnis, dan juga penelitian ilmiah. Ekstraksi informasi merupakan subbidang pemrosesan bahasa alami yang bertujuan untuk mengekstrak informasi terstruktur dari teks tidak terstruktur secara otomatis. Ekstraksi informasi melibatkan identifikasi dan ekstraksi entitas, hubungan, dan peristiwa penting dari data tekstual yang memungkinkan mesin memahami makna yang mendasarinya dan memfasilitasi tugas-tugas seperti konstruksi grafik pengetahuan, menjawab pertanyaan, dan meringkas teks. Pernah kita bayangkan saat kita menjawab chatbot yang ada. Nah, ekstraksi informasi bermanfaat untuk memahami teks yang kita inputkan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah grafik pengetahuan. Grafik pengetahuan, representasi pengetahuan yang terstruktur, terdiri atas entitas, dan juga hubungan antar entitas. Grafik pengetahuan ini memberikan pemahaman saintifik tentang data yang memungkinkan penalaran kompleks dan pengambilan informasi. Jadi, tahap awal dalam melakukan percobaan information extraction dimulai dengan mengumpulkan dan menyiapkan data. Tentu saja tahapan ini tidak boleh dilupakan karena ini merupakan tahapan awal. Kita harus mengidentifikasi sumber data yang relevan, seperti korpus teksnya, basis data, API, dan repositori data terstruktur. Selanjutnya, kita akan melakukan pembersihan data dengan menghilangkan gangguan-gangguan atau inkonsistensi dan kesalahan-kesalahan. Ini melibatkan tugas-tugas seperti penanganan nilai yang hilang, normalisasi, dan standarisasi yang kemudian data ini bisa disempurnakan dengan informasi tambahan dari sumber eksternal untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan grafik pengetahuan. Membangun grafik pengetahuan berkualitas tinggi terhalang oleh beberapa tantangan, termasuk data yang salah, tidak konsisten, tidak lengkap, ambiguitas, yang melekat pada entitas dan hubungan. Tuntutan komputasi dalam menangani kumpulan data-data yang besar dan kompleks juga menjadi sebuah tantangan dengan eksperimen text mining ini. Setelah kita menyiapkan data, selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian tugas yang kedua, yaitu question and answer. Tanya jawab adalah tugas kompleks dalam pemrosesan bahasa alami yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam bahasa alami. Hal ini melibatkan pemahaman pertanyaan, mengidentifikasi informasi yang relevan dengan basis pengetahuan atau korpus teks, dan menghasilkan jawaban yang ringkas dan akurat. Simpelnya, kita sering sekali chat sebelum kita membeli barang di sebuah platform e-commerce. Nah, apakah yang jawab manusia? Tentu tidak, karena jawaban ini berasal dari mesin. Sistem question answering sering menggunakan teknik seperti pengambilan informasi, pemahaman bahasa alami, dan pembelajaran mesin untuk memproses pertanyaan, mengekstraknya menjadi sebuah informasi yang relevan, dan menghasilkan jawaban yang sesuai. Dalam arti yang lebih luas, question and answering ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara bahasa manusia dan pemahaman bahasa mesin, yang memungkinkan komputer untuk memberikan respon informatif terhadap berbagai pertanyaan. Question and answering adalah teknik kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer memahami menanggapi pertanyaan seperti bahasa manusia.
Mirip seperti bercakap-cakap dengan robot yang sangat berpengetahuan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan question and answer di dunia nyata. Yang pertama, contohnya adalah chatbot layanan pelanggan. Chatbot ini dapat menjawab pertanyaan yang sering diajukan, memberikan informasi produk, bahkan menyelesaikan masalah sederhana. Yang kedua adalah asisten virtual. Asisten virtual seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant sangat bergantung pada question and answer untuk memahami dan menanggapi perintah dari suara Anda. Selanjutnya, mesin pencari. Mesin pencari menggunakan question and answering untuk memberikan jawaban yang lebih tepat dan informatif atas pertanyaan pengguna. Misalnya, saat Anda mencari apa ibu kota Perancis, mesin mencari dapat langsung memberikan jawaban yaitu Paris. Nah, beberapa contoh lain, misalnya saat ini banyak sekali tools AI yang sudah dilengkapi dengan question and answer. Kita bertanya apapun, maka mesin tersebut bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan kita. Selanjutnya adalah alat edukasi. Question and answer dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif. Siswa dapat mengajukan pertanyaan pada sebuah topik dan juga dapat memberikan jawaban yang jelas dan ringkas. Yang terakhir adalah pengambilan informasi. Question and answer digunakan untuk banyak industri yang mengambil informasi spesifik seperti membuat rekomendasi sistem dan juga menemukan informasi tentang riwayat-riwayat yang ada. Contohnya misalnya riwayat medis pasien pada sistem di rumah sakit. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Sistem QA biasanya melibatkan beberapa langkah. Yang pertama adalah pemahaman bahasa alami. Sama halnya seperti kita memahami bahasa ibu, maka komputer yang didesain untuk bisa mengerjakan pendekatan question and answering akan diajarkan bahasa-bahasa alami seperti bahasa Indonesia, karena konteksnya untuk teks-teks dalam bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, karena konteksnya adalah teks dalam bahasa Inggris. Jadi pertama-tama kita perlu memahami pertanyaan yang diajukan dan ini melibatkan tugas-tugas seperti mengidentifikasikan pertanyaan-pertanyaan utama, mengenali konteks-konteks seperti orang, tempat, dan juga memahami konteks pertanyaan. Nah, bidang ini biasa disebut dengan natural language processing. Selanjutnya, cara kerjanya adalah mengambil informasi atau temu kembali. Sistem akan mencari informasi yang relevan dari basis pengetahuan atau kumpulan teks yang besar. Dan yang ketiga adalah membuat jawaban. Akhirnya, sistem bisa menghasilkan jawaban yang ringkas dan informatif untuk pertanyaan berdasarkan informasi yang diambil. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang algoritma untuk ekstraksi informasi tersebut. Ekstraksi informasi melibatkan identifikasi entitas tertentu dan hubungannya di antara kata-kata seperti kata-kata entitas orang, organisasi, dan lokasi. Tentunya berbagai algoritma dan teknik telah dikembangkan untuk mencapai tugas ini. Berikut adalah beberapa algoritma yang paling umum. Yang pertama adalah rule-based system. Sistem berbasis aturan ini mengandalkan aturan-aturan dan pola-pola yang kita buat sendiri untuk mengidentifikasi entitas dan hubungannya. Cara kerjanya, aturan telah ditetapkan dari semula berdasarkan pola linguistik dan pengetahuan domain. Misalnya, aturan mungkin menyatakan bahwa nama seseorang seringkali didahului oleh gelar seperti tuan atau doktor atau mister. Yang kedua adalah sistem berbasis pembelajaran mesin atau sistem ini menggunakan beberapa pendekatan pembelajaran mesin untuk mempelajari pola dari data berlabel. Teknik yang paling terkenal adalah pengenalan entitas bernama atau name entity recognition. Hal ini bisa dilakukan untuk mengidentifikasi entitas seperti orang, organisasi, dan lokasi menggunakan teknik-teknik atau pendekatan seperti conditional random field atau jaringan bidirectional long short-term memory.
Selanjutnya, dalam pendekatan ini tentunya akan ada ekstraksi di relasi-relasi pada setiap kata. Mengidentifikasikan hubungan antara entitas menggunakan teknik seperti di atas itu dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan dari jumlah besar teks yang kita terima. Nah, selanjutnya adalah pendekatan-pendekatan deep learning. Sistem yang menggunakan pendekatan deep learning biasanya menggunakan jaringan saraf tiruan dan juga terutama jaringan saraf berulang atau RNN dan pendekatan transformer untuk menangkap pola kompleks dalam teks. Nah, mekanisme ini memungkinkan model lebih fokus ke bagian yang relevan dan juga dari urutan masukan yang telah kita miliki. Dan yang terakhir adalah pemodelan bahasa yang telah dilatih ini akan bisa disesuaikan untuk tugas-tugas ekstraksi informasi tertentu seperti halnya ChatGPT. Contoh pengakuan entitas bernama atau name entity recognitor, kita bisa mempertimbangkan sebuah kalimat. Misalnya, Apple ingin membeli perusahaan rintisan di Inggris seharga $1 miliar. Sistem NER akan mengidentifikasi Apple sebagai sebuah organisasi, UK sebagai sebuah lokasi, dan 1 miliar sebagai nilai uang. Hal ini seringkali dicapai dengan melatih model pada kumpulan data besar berlabel di mana entitas akan diberikan keterangan. Nah, bagaimana sih arah ke depannya dalam penelitian atau percobaan ekstraksi informasi, termasuk mengembangkan model yang lebih kuat dan mampu menangani teks yang lebih kompleks dan ambigu. Meningkatkan kemampuan untuk mengekstrak informasi dari berbagai bahasa dan mengeksplorasi teknik-teknik inovatif untuk menangani data yang tidak terstruktur seperti data gambar dan data video. Nah, area penelitian-penelitian ke depan yang potensial meliputi pengembangan arsitektur jaringan saraf tingkat lanjut untuk ekstraksi informasi. Kita juga bisa menyelidiki integrasi lanjut dari ekstraksi informasi dan juga grafik pengetahuan yang telah terbuat dari kumpulan-kumpulan teks yang kita miliki. Untuk meningkatkan pengenalan entitas dan ekstraksi relasi, kita perlu mengeksplorasi penggunaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas informasi yang diekstraksi. Selain itu, ada minat yang semakin besar untuk mengembangkan model ekstraksi informasi yang dapat dijelaskan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap hasil prediksi. Sementara itu, ekstraksi informasi juga bisa membantu kita mengidentifikasi hubungan tertentu dalam sebuah teks. Pemodelan topik mungkin untuk mengungkap konteks dan makna yang luas di balik kumpulan dokumen, dan kita juga bisa membayangkan bahwa secara otomatis teks bisa kita kategorisasikan untuk kumpulan data yang sangat besar dari kata-kata artikel berita dalam berbagai topik. Contoh sederhana lainnya tentang ekstraksi informasi adalah saat kita mengetikkan kata-kata di dalam pesan instan kita di dalam mobile phone. Nah, saat kita menuliskan saya mau, nah kemudian ada beberapa fasilitas autocorrect yang mengusulkan kata-kata yang mungkin muncul. Tentunya kata-kata tersebut akan mempelajari atau sistem tersebut akan mempelajari struktur dari sebuah kalimat. Sehingga ada kata sifat, kata kerja, kata keterangan yang nantinya akan muncul sebagai usulan kata-kata yang akan kita ketik. Demikian perkuliahan kita hari ini tentang information extraction. Jangan lupa subscribe YouTube channel Kuliah Teknokrat, like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di topik selanjutnya. Bye-bye.